Risalah Raden Saunggaling. Joko Bere nama kecilnya. Setelah berhasil menangkan lomba Cumparingan dan pepet alas nambas kelingan, Joko Bere mendapatkan gelar Raden Saunggaling. Joko Bere lahir di suatu perdikan bebas bernama Wida Donowati yang sekarang disebut Lida Wetan. Ayahnya seorang temenggung di Surabaya bernama Panji Surengrono bergelar Jangrono III. Ibunya seorang wanita darah biru keturunan Mataram bernama Raden Ayu Dewi Sangkra. Joko Bere lahir pada tahun 1700-an saat Nusantara di bawah kendali Mataram Kartosuro yang sedang mengalami masa sulit akibat perjanjian Jepara tahun 1677. Semua bawahan Mataram Kartosuro termasuk Surabaya harus membayar utang perang pemerintah Amangkurat kepada VOC. Utang itu timbul karena VOC telah membantu Amangkurat II menumpas pemberontakan Trunojoyo. Kondisi itu diperparah pada 11 November tahun 1743 saat Pakubuwono I kembali meminta bantuan VOC untuk merebut tahta Kartosuro dari Amangkurat IV. Sebagai imbalannya, selain harus membayar biaya perang ke VOC, Kartosuro juga harus menyerahkan wilayah perdagangan Nusantara bagian timur ke VOC. VOC juga harus dilibatkan dalam suksesi kepemimpinan bawahan Kartosuro. Nusantara terbelenggu akibat perjanjian-perjanjian tersebut. Nusantara membutuhkan seorang satria yang gagah berani yang mampu membebaskan Nusantara dari cengkraman VOC. Sejak dalam kandungan, Joko Bere sudah ditinggal oleh sang ayah ke Kadipaten Surabaya. Dia menjadi bahan olok-olok temannya sebagai anak yang tidak mempunyai bapak. Prihatin kondisi tersebut, sang ibu meminta kepada seorang nenek tua yang tinggal di hutan Rawabiung agar memberi seekor anak ayam kepada Joko Bere. Karena sedang mengeram, Joko Bere dijanjikan akan diberi setelah ayamnya menetas. Dan benar, setelah menetas, Joko Bere diberi seekor anak ayam. Sejak saat itu, kemanapun Joko Bere pergi, selalu ditemani oleh ayamnya yang diberi nama Bago. Tidak benar bahwa Joko Bere selalu membawa ayam karena tukang sabung ayam. Tempat mengeram ayam tersebut hingga sekarang masih diabadikan oleh warga Balas Kuntri yang diberi nama Cinde Laras. Tanda-tanda ketokohan dan kebesaran Joko Bere terlihat sejak beliau usia belasan tahun. Pada saat masyarakat Pegunungan Kendeng sebelah selatan yang sekarang menjadi daerah Warugunung mengalami kesulitan air bersih. Mereka sudah berusaha menggali sumber mata air di mana-mana akan tetapi tidak kunjung mendapatkan. Dengan lantang, Joko Bere menunjukkan sebuah bukit untuk digali dan menjanjikan adanya sumber air bersih. Sesuatu hal yang kurang masuk akal karena lokasi tersebut sangat tinggi. Akan tetapi, setelah warga sekitar menggali bukit tersebut, terbukti mengeluarkan air bersih. Sumber air tersebut sampai sekarang masih diabadikan oleh warga sekitar dan diberi nama Sumur Bumi atau daerah Warugunung. Menginjak dewasa dengan bekal cinde dari ibundanya, Joko Bere mencari sang ayah di Kadipaten Surabaya. Meski mendapat rintangan dari saudara tirinya, Raden Sawung Rono dan Raden Sawung Sari, akhirnya
Joko Bere bertemu sang ayah. Meski menunjukkan bekal cinde yang dititipkan sang ibunda, Janggrono tidak serta-merta mengakui Joko Bere sebagai anak. Joko Bere diuji dengan merawat 144 ekor kuda. Selama dalam perawatannya, jika ada kuda yang mati, maka Joko Bere dianggap gagal dan tidak diakui sebagai anak. Itu merupakan sarana Janggrono untuk menempa jiwa kepemimpinan Joko Bere kelak jika menggantikannya. Sementara itu, Janggrono III yang tidak tega melihat rakyatnya miskin dan tidak mau membayar upeti ke VOC, sikap membangkang ia membuat VOC dan Kartosuro berusaha melengsarkan Janggrono sebagai tumenggung di Surabaya agar tidak terjadi pertumpahan darah. VOC dan Kartosuro membuat siasat dengan mengadakan lomba jumparingan atau memanah. Siapapun yang berhasil jumparingan bendera Tunggul Yuto yang berada di belakang kitiran Menorokala yang sedang berputar akan diangkat dan diakui sebagai tumenggung di Surabaya menggantikan Janggrono. Semua satria tidak ada yang berhasil menyelesaikan lomba tersebut. Hingga akhirnya Joko Bere memberanikan diri untuk mengikuti lomba. Sebelum memanah, Joko Bere melakukan ritual doa dengan menyebut leluhur dan Tuhan yang Maha Kuasa. Warga sekitar menyebutnya Sulu. Dan akhirnya Joko Bere berhasil memenangkan lomba jumparingan. Mengetahui Joko Bere masih keturunan Janggrono, VOC memberi syarat tambahan, yaitu membabat alas 16 kelingan. Syarat yang hampir pasti tidak bisa dipenuhi karena alas 16 kelingan terkenal gaib dan sangat angker. Dengan keberanian dan kesaktiannya dan bantuan putri penunggu hutan 16 kelingan bernama Ayu Pandansari, Joko Bere akhirnya berhasil membabat alas 16 kelingan yang terkenal angker. Hingga saat ini, wilayah tersebut menjadi sebagian besar seperti Gresik, Benowo, hingga Perak. Dan Joko Bere dijuluki sebagai Babat Surabaya. Sebenarnya Prabu Cokroningrat dan ayahnya sudah membuat gelar kebangsawanan untuk Joko Bere sebagai Raden Sawunggaling. Akhirnya Raden Sawunggaling berbalik membunuh Belanda atau VOC di Surabaya sampai Batavia. Sejak saat itu, Nusantara terbebas dari cengkraman VOC. Tapak perjalanan Raden Sawunggaling mengusir VOC di beberapa daerah memberi kesan yang mendalam di masyarakat sekitar. Sehingga nama Sawunggaling banyak diabadikan sebagai nama jalan, nama gedung, nama sekolah, ataupun nama organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Raden Sawunggaling bukan hanya milik warga Surabaya, tetapi milik seluruh rakyat Nusantara. Kondisi ini bertolak belakang dengan sejarah yang tertulis bahwa VOC bubar pada tahun 1977 karena bangkrut. Benarkah VOC bubar karena bangkrut? Ataukah VOC bubar karena diusir oleh Raden Sawunggaling?